Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah lama berdoa, sudah sabar, tapi ujian hidup seperti belum juga berakhir? Mungkin bukan karena doamu kurang, bukan karena usahamu sia-sia, tapi karena Allah sedang memilih satu waktu yang sangat sunyi untuk mengakhiri ujianmu, dan seringkali akhir dari ujian itu dimulai saat seseorang bangun di sepertiga malam, dalam tahajud yang tak banyak disaksikan manusia. Jika hatimu sedang lelah, jika hidup terasa berat akhir-akhir ini, tetaplah bersama video ini sampai selesai. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawabannya lewat tahajudmu. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah merasakannya. Fase ketika doa terasa panjang, air mata sering jatuh, dan hati mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, sampai kapan?" Bukan karena kita tidak yakin kepadanya, bukan karena kita berhenti berharap, tapi karena manusia memang lelah, dan hati punya batas kesabaran di fase inilah. Banyak orang tidak sadar bahwa Allah sebenarnya sudah sangat dekat. Ujian yang panjang seringkali bukan tanda Allah menjauh. Justru sebaliknya, ia adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hati, bukan sekadar mengubah keadaan. Allah ingin hamba-Nya naik tingkat, bukan hanya kuat secara lahir, tetapi juga tenang secara batin, dan tahajud adalah salah satu pintu paling sunyi yang Allah buka untuk itu. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah tempat di mana manusia tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya kepada orang lain. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, tidak ada pembenaran. Di sepertiga malam, manusia datang kepada Allah apa adanya. Dengan hati yang lelah, dengan jiwa yang retak, dengan doa yang kadang bahkan tidak mampu dirangkai, kata di saat itulah Allah mendengar dengan cara yang berbeda. Banyak orang mengira ujian akan berakhir ketika keadaan berubah. Padahal seringkali ujian berakhir ketika hati kita yang berubah lebih dulu. Dan perubahan hati itu sering Allah mulai lewat tahajud. Tahajud mengajarkan satu hal yang sangat mahal dalam hidup, berserah tanpa syarat. Saat seseorang bangun di sepertiga malam, ia tidak sedang mengejar pujian, tidak sedang ingin terlihat kuat. Ia hanya ingin didengar oleh Allah. Dan Allah sangat menyukai hamba seperti ini. Ada doa-doa yang Allah jawab dengan cepat. Ada doa-doa yang Allah simpan lama, bukan karena Allah lupa, tetapi karena Allah tahu kapan hambanya sudah siap menerima jawaban itu. Tahajud sering menjadi titik balik yang tidak disadari. Awalnya tidak ada perubahan besar. Masalah masih sama. Ujian masih berat. Air mata masih jatuh. Tapi pelan-pelan, hati mulai lebih tenang. Dada tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Pikiran lebih jernih. Dan anehnya, rasa takut mulai berkurang. Inilah tanda awal bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Banyak orang tidak menyadari ini, lalu berhenti di tengah jalan. Mereka mengira tahajud tidak berdampak apa-apa, karena hidupnya belum berubah padahal ia sering mengakhiri ujian bukan dengan cara yang tergesa-gesa, melainkan dengan cara yang paling menjaga hati hamba-Nya. Allah tidak ingin hambanya hanya kuat ketika ujian selesai, tapi rapuh ketika ujian datang kembali. Karena hidup tidak pernah benar-benar bebas dari ujian, maka sebelum Allah mengubah keadaan, Allah lebih dulu menguatkan hati, dan tahajud adalah tempat di mana kekuatan itu ditanam. Di sepertiga malam, seseorang belajar untuk tetap berdiri di hadapan Allah meski hidupnya sedang berantakan. Belajar untuk tetap sujud meski doa-doanya belum terlihat hasilnya. Belajar untuk tetap berharap meski dunia belum berpihak. Inilah latihan iman yang sangat halus, tapi dampaknya luar biasa. Orang yang konsisten tahajud sering tidak sadar bahwa ia sedang disiapkan untuk menerima akhir ujian yang indah. Karena ketika ujian itu benar-benar berakhir, ia tidak akan sombong, tidak akan lupa diri, tidak akan jauh dari Allah. Justru ia akan semakin tunduk. Dan ini yang Allah inginkan. Allah tidak ingin hanya memberi jalan keluar, tetapi juga ingin menjaga hati hamba-Nya setelahnya. Maka, jika hari-hari ini kamu merasa lebih mudah menangis dalam doa, lebih sering terbangun di malam hari, lebih tenang, meski masalah belum selesai, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah
Tanda awal bahwa Allah sedang menutup satu fase ujianmu dan membuka fase baru yang lebih lapang, bukan berarti hidup akan langsung sempurna, tapi hatimu akan jauh lebih siap menghadapi apapun. Dan ketika hati sudah siap, jawaban Allah sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kadang lewat jalan yang dibukakan, kadang lewat orang yang dipertemukan, kadang lewat masalah yang tiba-tiba terasa ringan. Semua itu bermula dari satu sujud panjang di sepertiga malam, di tahajud yang mungkin hanya kamu dan Allah yang tahu. Jika sampai titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengetuk hatimu pelan-pelan, mengajakmu untuk tidak menyerah dan tetap percaya, karena ujian yang Allah akhiri lewat tahajud biasanya berakhir dengan cara yang paling menenangkan hati. Ada pertanyaan yang sering muncul di hati banyak orang, meski jarang diucapkan dengan lantang. Ya Allah, kenapa harus tahajud? Kenapa harus di waktu yang sunyi? Kenapa bukan di siang hari, saat aku kuat? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena Allah ingin bertemu hambanya saat ia paling jujur di siang hari. Manusia sering kuat karena banyak sandaran. Ada pekerjaan, ada kesibukan, ada orang lain, ada distraksi. Namun di sepertiga malam, semua sandaran itu perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah hati dan Allah. Itulah sebabnya tahajud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Allah menyebut waktu malam sebagai waktu yang penuh kehusyukan, waktu di mana hati lebih mudah tunduk, dan doa lebih jujur keluar dari dalam dada. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa pada sebagian malam, hamba-hamba yang beriman bangun untuk mendekat kepadanya, mengharap rahmat dan takut akan azabnya. Malam bukan sekadar pergantian waktu, malam adalah ruang pertemuan batin antara hamba yang lelah dan Tuhan yang Maha Mendengar. Mengapa Allah sering mengakhiri ujian lewat tahajud? Karena di sanalah manusia berhenti menuntut, mulai berserah. Banyak orang berdoa di siang hari dengan penuh permintaan. Namun di malam hari, doanya berubah menjadi pengakuan bahwa ia tidak sekuat yang ia kira, pengakuan bahwa ia tidak mampu mengendalikan segalanya, pengakuan bahwa ia benar-benar butuh pertolongan Allah, dan Allah sangat menyukai doa yang lahir dari kerendahan seperti ini. Rasulullah mengabarkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan membuka pintu ampunan serta doa. Bukan karena Allah terbatas oleh waktu dan tempat, tetapi sebagai bentuk kasih sayangnya. Agar manusia memahami, inilah waktu yang Allah muliakan. Allah seakan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Bayangkan, di saat sebagian manusia terlelap, Allah membuka pintu selebar-lebarnya, maka ketika ujian terasa sangat panjang, seringkali itu karena Allah sedang menunggu satu momen penting, ketika hati benar-benar siap berserah. Tahajud bukan sekadar rutinitas ibadah. Ia adalah proses peluruhan ego. Di dalam tahajud, tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada lagi kalimat, aku sudah berusaha. Tidak ada lagi perbandingan dengan orang lain, yang ada hanya satu kalimat yang berulang-ulang di dalam hati. Ya Allah, aku lemah, tolong aku. Dan ketika kalimat ini keluar dengan jujur, ujian mulai kehilangan cengkeramannya, bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Inilah titik penting yang sering tidak disadari banyak orang. Selama hati masih melawan, selama itu pula ujian terasa berat. Namun ketika hati berkata, ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu, aku hanya mohon, engkau kuatkan aku. Disitulah ujian mulai berakhir. Tahajud melatih hati untuk sampai pada titik ini. Allah tidak selalu mengakhiri ujian dengan mengubah keadaan secara drastis. Seringkali Allah mengakhirinya dengan mengubah cara kita memandang hidup yang dulu terasa sangat menyakitkan. Perlahan terasa bisa diterima. Yang dulu membuat sesak, perlahan terasa lapang. Yang dulu membuat takut, perlahan terasa bisa dihadapi. Inilah keajaiban tahajud yang paling nyata. Banyak orang menunggu tanda besar untuk yakin bahwa doanya didengar. Padahal tanda itu sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Ketika kamu bisa tidur lebih tenang, ketika hatimu tidak lagi sekeras sebelumnya,
Ketika kamu bisa berkata, kalaupun belum selesai, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Itu bukan sikap pasrah yang lemah. Itu adalah pasrah yang matang. Dan dari sinilah Allah mulai membuka jalan. Allah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa bukan hanya soal menjauhi larangan, tetapi juga soal menjaga hubungan dengan Allah di saat tidak ada yang melihat. Tahajud adalah bentuk takwa yang sangat sunyi. Tidak semua orang mampu bangun. Tidak semua orang mau melawan kantuk. Tidak semua orang memilih Allah di saat tubuh meminta istirahat. Maka ketika seseorang konsisten tahajud, ia sedang menunjukkan satu hal penting, bahwa Allah adalah prioritasnya. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memprioritaskannya. Ujian yang Allah akhiri lewat tahajud biasanya berakhir dengan cara yang lembut, tidak malah dikledak, tidak dramatis, namun sangat menenangkan. Tiba-tiba hati terasa lebih ringan, tiba-tiba jalan terasa terbuka. Tiba-tiba masalah yang sama tidak lagi menguasai pikiran. Dan seringkali, saat itulah kita baru sadar, ternyata ujian itu sudah selesai. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hati sudah menemukan tempat bergantung yang benar. Jika hari-hari ini kamu sedang diuji, dan entah kenapa hatimu sering terbangun di malam hari, jangan buru-buru kembali tidur. Mungkin itu bukan gangguan, mungkin itu undangan. Undangan lembut dari Allah, agar kamu datang dalam keadaan paling jujur, tanpa tuntutan, tanpa protes, tanpa syarat. Karena seringkali disitulah akhir dari ujian dimulai. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam hidup banyak orang. Kita mengira akhir dari ujian itu selalu ditandai dengan perubahan besar yang langsung terlihat. Masalah selesai seketika. Keadaan berubah drastis. Hidup mendadak terasa mudah. Padahal, kenyataannya, ketika Allah mengakhiri ujian lewat tahajud, tandanya seringkali tidak keras, tidak mencolok, dan tidak selalu bisa diceritakan kepada orang lain. Tandanya sangat halus, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Tanda pertama yang sering muncul adalah hati menjadi lebih tenang, meskipun masalah belum sepenuhnya selesai. Ini tanda yang sangat penting, namun sering diabaikan. Kondisi hidup boleh jadi masih sama. Ujian masih ada. Situasi belum berubah. Tetapi reaksi hatimu berubah. Hal yang dulu membuatmu gelisah berhari-hari, kini hanya membuatmu terdiam sejenak, lalu kamu bisa melanjutkan hidup. Ini bukan karena kamu tidak peduli, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena Allah sedang menguatkan hatimu dari dalam. Ketika ketenangan mulai Allah turunkan, itu pertanda bahwa ujian sudah tidak lagi berfungsi sebagai penghancur jiwa, melainkan sebagai pelajaran. Dan saat ujian sudah selesai mendidik hati, Allah akan menutupnya dengan caranya sendiri. Tanda kedua adalah doa-doa mulai terasa lebih ringan, bukan karena keinginanmu sudah terkabul, tetapi karena hatimu tidak lagi memaksa. Dulu, kamu berdoa dengan air mata yang penuh tuntutan. Ya Allah, kapan ya Allah? Kenapa belum? Sekarang, doa itu berubah menjadi, Ya Allah, aku titipkan semuanya kepadamu. Ini perubahan besar. Meskipun tidak terlihat oleh siapapun, tahajud mengajarkan satu kedewasaan spiritual, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus datang sesuai waktu kita. Ketika doa sudah sampai pada titik ini, itu tanda bahwa hati sudah siap menerima keputusan Allah, apapun bentuknya. Dan Allah sangat mencintai hamba yang bisa berdoa dengan cara seperti ini. Tanda ketiga adalah hilangnya rasa iri terhadap kehidupan orang lain. Ini tanda yang sangat jujur. Ketika seseorang masih sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu pertanda bahwa hatinya masih bergumul dengan takdir. Namun ketika tahajud mulai membentuk jiwanya, ia perlahan berhenti bertanya, mengapa dia lebih bahagia? Mengapa hidupnya lebih mudah? Ia mulai fokus pada satu hal, hubungannya dengan Allah. Dan saat perbandingan itu hilang, ujian kehilangan bahan bakarnya, karena salah satu hal yang membuat ujian terasa berat adalah membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tahajud membersihkan hati dari kebiasaan ini. Tanda keempat adalah kamu mulai lebih mudah memaafkan, bahkan terhadap orang yang dulu sangat melukaimu.
Bukan berarti lukanya hilang, bukan berarti kamu melupakan semuanya, tetapi ada satu perasaan baru yang muncul. Lelah. Untuk membenci, hati mulai berkata, aku tidak ingin membawa beban ini lebih lama. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Orang yang sering tahajud, perlahan sadar bahwa menyimpan dendam hanya akan menghalangi ketenangan hati. Dan ketika Allah melihat hamba-Nya mulai melepaskan beban-beban, ini, Allah pun memudahkan langkahnya ke depan. Tanda kelima adalah ujian yang sama tidak lagi membuatmu takut. Masalahnya mungkin masih ada. Situasinya belum sepenuhnya selesai. Namun rasa takutnya berkurang drastis. Kamu mulai berpikir, kalau dulu saja Allah bisa menolongku, mengapa sekarang aku harus takut? Ini adalah tanda iman yang mulai matang. Tahajud melatih hati untuk percaya berdasarkan pengalaman, bukan sekadar teori. Bukan lagi percaya karena orang lain berkata, tetapi percaya karena kamu sudah merasakan sendiri bagaimana Allah menenangkan hatimu di saat paling sulit, dan kepercayaan seperti ini sangat dicintai oleh Allah. Tanda keenam adalah datangnya solusi kecil yang tidak kamu duga. Bukan langsung jawaban besar, bukan langsung semua masalah selesai, tetapi potenggen-potenggen kecil solusi. Ada jalan yang terbuka, ada orang yang datang membantu, ada keputusan yang terasa lebih mudah diambil. Ini seperti Allah sedang berkata, aku sedang bekerja. Tenanglah, banjak. Orang melewatkan tanda ini karena terlalu menunggu keajaiban besar. Padahal Allah sering memulai pertolongan dari hal-hal yang sederhana. Tahajud membuat hati lebih peka untuk mengenali pertolongan seperti ini. Tanda ketujuh, dan ini sangat dalam, adalah kamu mulai bersyukur bahkan sebelum ujian selesai. Ini bukan syukur yang dipaksakan. Ini syukur yang lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa ujian telah mengubahmu menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Kesadaran bahwa kamu sekarang lebih mengenal dirimu sendiri. Kesadaran bahwa tanpa ujian ini, kamu mungkin tidak akan pernah sampai pada tahajud yang begitu khusyuk. Ketika syukur sudah sampai di titik ini, ujian sebenarnya sudah kehilangan fungsinya. Karena ujian diberikan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Dan ketika pembentukan itu selesai, Allah tidak akan menahannya lebih lama. Namun perlu diingat, akhir dari ujian tidak selalu berarti hidup menjadi tanpa masalah. Akhir dari ujian berarti kamu sudah siap menghadapi hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah hasil paling indah dari tahajud. Bukan hanya jawaban doa, tetapi perubahan jiwa. Maka jika hari-hari ini kamu merasa bahwa hatimu berbeda setelah tahajud, lebih lapang, lebih tenang, lebih pasrah, jangan meremehkannya. Bisa jadi, itulah tanda paling jujur bahwa Allah sedang mengakhiri satu ujian besar dalam hidupmu. Dan ketika ujian itu benar-benar berakhir, kamu akan menyadari satu hal penting. Ternyata bukan hidup yang berubah lebih dulu, tetapi hatimu. Dan dari situlah Allah membuka lembaran baru dengan cara yang paling lembut. Ada satu momen dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena hati mulai berkata dengan jujur, ya Allah, aku sudah tidak seberat dulu. Momen ini sering datang diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa tanda besar, tanpa sorak-sorai, namun justru disitulah Allah sedang menutup satu bab ujian dalam hidup seorang hamba. Banyak orang mengira akhir ujian itu selalu terasa bahagia. Padahal seringkali akhir ujian terasa tenang, dan ketenangan itu jauh lebih mahal daripada sekadar rasa senang sesaat. Tahajud tidak selalu mengantarkan kita pada hidup yang bebas masalah, tetapi ia hampir selalu mengantarkan kita pada hati yang lebih kuat dan lapang. Di titik inilah, seseorang mulai memahami mengapa Allah membiarkan ujian itu berlangsung lama, bukan karena Allah lambat menolong, bukan karena doa diabaikan, tetapi karena ada bagian dari hati yang perlu disembuhkan. Terlebih dahulu, Allah Maha mengetahui isi dada. Allah tahu luka mana yang masih basah, aja tahu ego mana yang masih melekat. Allah tahu sandaran mana yang masih terlalu diandalkan. Maka Allah menunda jawaban, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan.
Tahajud menjadi ruang pembersihan itu di sepertiga malam. Seseorang tidak lagi berdoa dengan daftar permintaan panjang. Ia mulai berdoa dengan kejujuran, "Ya Allah, kalau ini memang yang terbaik bagiku, aku terima. Ya Allah, kalau aku harus melalui ini lebih lama, kuatkan aku ya Allah. Jangan jauhkan aku darimu." Ketika doa sudah sampai pada titik ini, sesungguhnya ujian itu sudah hampir selesai, karena ujian tidak diberikan untuk mematahkan iman, tetapi untuk memurnikannya. Allah tidak ingin hamba-Nya hanya dekat saat hidup lapang, lalu menjauh ketika hidup sempit. Allah ingin kedekatan yang utuh, dan tahajud adalah bukti cinta yang paling sunyi. Banyak orang mampu beribadah saat ramai, namun hanya sedikit yang mampu bangun saat dunia tertidur. Maka ketika Allah melihat seorang hamba tetap datang di sepertiga malam, meski hidupnya belum berubah, itu adalah tanda kesetiaan yang sangat Allah cintai, kesetiaan yang tidak bergantung pada hasil, dan kesetiaan seperti inilah yang Allah balas dengan cara terbaik. Seringkali, setelah ujian itu ditutup, seseorang baru menyadari betapa besar perubahan yang terjadi pada dirinya. Ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bijak memandang hidup, lebih hati-hati dalam berharap kepada manusia, dan yang paling penting, ia menjadi lebih dekat dengan Allah. Inilah hasil yang tidak bisa dibeli oleh apapun, karena banyak orang sukses secara dunia, namun hatinya rapuh. Sebaliknya, orang yang ditempa ujian dan tahajud, meski hidupnya sederhana, hatinya kokoh. Ketika Allah mengakhiri ujian lewat tahajud, Allah tidak hanya menutup luka lama, tetapi juga membentengi hati agar tidak mudah terluka kembali. Inilah kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Maka jika hari-hari ini kamu masih berjuang, masih terbangun di malam hari, masih meneteskan air mata dalam sujud hingga merasa sendirian, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda Allah sedang membersamai. Dan jika suatu hari nanti kamu bangun pagi dengan perasaan yang lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya selesai, syukurilah itu, karena itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menguatkanmu untuk fase berikutnya. Tidak semua ujian ditutup dengan apa yang kita minta. Namun semua ujian yang ditutup oleh Allah selalu ditutup dengan hikmah. Hikmah yang mungkin baru kita pahami bertahun-tahun kemudian. Namun, satu hal yang pasti, Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada sujud yang terbuang percuma. Tidak ada tahajud yang luput dari perhatian Allah. Semua dicatat, semua diperhitungkan, semua dibalas dengan cara yang paling tepat. Maka, sebelum video ini berakhir, izinkan diri kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, tenangkan hati, dan akui dengan jujur kepada diri sendiri. Ya Allah, aku memang lelah, tapi aku tidak ingin jauh darimu. Jika kalimat ini terasa sangat dekat dengan hatimu, itu berarti Allah masih memanggilmu, masih membuka pintu, masih menunggu sujudmu. Dan ketahuilah, ujian yang kamu jalani hari ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada titik di mana Allah berkata, "Cukup," dan ketika titik itu datang, kamu akan menyadari bahwa tahajudlah yang menemanimu melewati malam-malam terberat itu. Bukan karena tahajud itu berat, tetapi karena tahajud menguatkan. Bukan karena tahajud menghapus masalah, tetapi karena tahajud menumbuhkan ketenangan, dan ketenangan itulah awal dari kehidupan yang lebih lapang. Semoga siapapun yang mendengarkan ini, Allah ringankan ujiannya, Allah kuatkan hatinya, Allah dekatkan dirinya kepadanya, dan semoga ketika ujian itu benar-benar berakhir, kita semua termasuk orang-orang yang keluar dari ujian dengan iman yang lebih hidup dan hati yang lebih lembut. Amin ya Rabbal Alamin.